saya undang para menteri ke Jabar dan lengkap, karena nyelesain Jabar itu nyelesain Indonesia. Jadi kalau mau menyelesaikan Indonesia, mulailah dengan membangun Jawa Barat istimewa. Saya menggunakan logika berpikir bahwa kalau rakyat kita terus-terusan didorong pendapatannya, tetapi tidak berpikir pengeluarannya, sampai tuntas tidak akan selesai. Apa sih hari ini yang digunakan logika berpikirnya adalah logika menekan biaya yang dikeluarkan oleh warga. Salah satu strategi yang dilakukan adalah ketika dana pendidikan tinggi, bos dibayarkan, ada bos provinsi, maka orang tua tidak boleh ada lagi pengeluaran. Untuk apa? Untuk menekan angka kemiskinan. Yang kedua, darurat sampah. Darurat sampah. Hujan deras, kemudian terjadi penyumbatan, banjir. Sehingga harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya. Bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Kita gerakan yang penerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian saya ingin ada keterlibatan RT RW, kepala desa, para pendampingnya. Kalau mereka malas padahal usia produktif, menurut saya wajar kalau dievaluasi bantuannya karena dia malas. Justru menurut saya orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengkeh, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan, jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Terus kemudian seluruh bantuan-bantuan ini harus terintegrasi. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Nah, ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salaki. Nah, ini harus terintegrasi, Pak. Dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memelopori sebuah pertemuan terintegrasi, dan nanti akan terintegrasi terhadap kebijakan provinsi. Desa yang aktif ngurus sampah, maka bantuannya cair. Desa yang sampahnya tidak diurus, kepala desa anak kawin wae tetulus bantuan anak. Serius. Desa yang memenuhi syarat sebagai desa yang istimewa, dia berhasil dalam KB, berhasil dalam pelayanan pendidikan rakyat, berhasil dalam penanganan kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu dan anak, tidak ada stunting, kemudian pengelolaan sampahnya baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan senilai 10 miliar rupiah. Dan nanti akan kami umumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal. Terakhir, apa yang hilang dari kepala desa hari ini dan lurah? Sifat kultural. Apa itu kultural? Kepekaan terhadap lingkungan. Aspek kepemimpinan kultural kepala desa yang melekat dalam sistem desa yang berbasis kebudayaan hari ini punah dalam pedesaan.
Saya ingin sebagai usulan ke Pak Menteri, bantuan desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa itu. Terus kemudian ada lagi Pak, kelurahan. Karena desa mendapat alokasi terus, kelurahan mengalami kesulitan. Kenapa? Tidak bisa terima hibah, tidak bisa terima dana bantuan. Sehingga saya akan merumuskan hari ini, dilombakan ke desa dan kelurahan. Saya pun akan memikirkan bagaimana kelurahan-kelurahan bisa tumbuh dengan baik. Deklarasi Jawa Barat Istimewa. Deklarasi Jawa Barat Istimewa. Pada hari ini, Senin 28 April 2025. Senin 28 April 2025. Kami dengan ini menyatakan deklarasi Jawa Barat Istimewa. Dengan ini menyatakan deklarasi Jawa Barat Istimewa. Yakni siap bersinergi dan bergotong royong. Yakni siap bersinergi dan bergotong royong. Demi mewujudkan. Satu. Desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting atau tidak ada stunting baru. Desa dan kelurahan yang bebas dan kemiskinan ekstrim, serta turut menyukseskan sekolah rakyat. 3. Desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungan yang lestari. 4. Desa dan kelurahan mandiri, bebas rentenir atau bank emok, serta memiliki koperasi merah putih. 5. Desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan keluarga berencana. Apabila desa dan kelurahan tidak mampu melaksanakannya dengan baik, maka akan dikenakan pengurangan bantuan keuangan desa maupun dana kelurahan.